Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita memasuki materi pada hari ini, coba tengok kanan kirinya, depan belakang. Ada yang tidak hadir? Nggak? Coba. Alhamdulillah hadir semua ya. Oke, mari kita mulai aja ya. Nah, coba anak-anak dilihat nih. Di sini ada berita. RI dikelilingi laut, tapi impor garam 1,35 triliun setahun. Kok bisa? Nah, terus ada lagi. Indonesia negara maritim, ya kan? Tapi mengapa masih impor garam? Oke, teman-teman tahu garam ya? Nah, untuk garam, kenapa sih Indonesia ini masih mengimpor garam? Ada yang tahu? Garamnya belum biasanya. Apa tuh? Bagus kualitasnya. Oh, kualitasnya belum bagus ya. Oke. Nah, teman-teman tahu gak garam itu terdiri dari berapa terdiri dari dua unsur sederhana. Nah, kira-kira apa tuh? Na dan Cl ya. Natrium dan klor. Nah, teman-teman tahu gak kenapa mereka itu bisa saling menempel, saling berikatan? Nah, belum tahu ya. Jadi kita akan mempelajarinya pada pagi hari ini, oke? Nah, kita akan mempelajari tentang ikatan ion ya. Nah, untuk pembelajaran pada hari ini, tujuan pembelajarannya yaitu pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian ikatan ion. Kemudian, siswa juga dapat menjelaskan proses terbentuknya ikatan ion melalui serah terima elektron. Dan yang terakhir, itu siswa dapat memberikan contoh senyawa yang memiliki ikatan ion. Nah, ikatan ion itu terjadi antara logam golongan 1A sampai 3A ditambah ketemu dengan non-logam 4A hingga 7A. Nah, kemudian untuk logam sendiri itu adalah melepaskan elektron ya, sehingga dia membentuk ion positif atau kation. Nah, untuk non-logam itu dia menangkap elektron sehingga dia membentuk ion negatif atau sering disebut juga dengan anion. Nah, berarti ikatan ion itu adalah ikatan yang terbentuk karena adanya gaya tarik menarik atau elektrostatik antara anion non-logam ya dan kation logam yang terbentuk sebagai akibat serah terimanya elektron. Berarti yang menyerahkan adalah siapa? Si logam ya. Dan yang terima atau yang menangkap elektron itu berarti si non-logam. Kita lanjut. Nah, pembentukan ikatan ion. Atom-atom membentuk ikatan ion karena masing-masing atom itu ingin mencapai sebuah keseimbangan atau kestabilan. Seperti struktur elektron gas mulia. Nah, ikatan antar unsur akan stabil jika elektron terluar itu berjumlah 2 atau duplet ya, dan 8 oktet. Jadi mereka dikatakan stabil itu ketika berjumlah 2 dan 8. Lanjut. Nah, di sini ada contoh soal, yaitu ada unsur Na dan Cl. Nah, Na itu dia memiliki nomor atom 11 ya. Nah, berarti kalau kita konfigurasi elektronnya berarti 2, 8, dan 1. Oke, untuk Cl itu dia memiliki nomor atom 17 ya. Jadi kalau kita konfigurasi elektronnya itu berarti 2, 8, dan 7. Nah, berarti elektron valensinya itu
adalah elektron yang paling terluar. Berarti yang angka 1 dan 7 ya. Nah, selanjutnya di sini ada elektron valensi dari Na itu adalah berapa tadi? 1. Maka dia itu cenderung melepaskan elektron sehingga dia akan membentuk Na+ atau Na positif ya. Karena dia melepas berarti positif. Oke, lanjut. Di sini elektron valensi dari Cl adalah 7 ya. Nah, elektron valensi Cl itu 7, maka dia akan, kalau biar jadi stabil itu berapa tadi? 8 ya. Nah, biar dia stabil berarti dia butuh 1. Berarti dia akan menangkap 1 elektron. Nah, dia akan membentuk Cl- ya. Maka rumus kimianya itu adalah Na plus Cl- akan menjadi NaCl. Karena ketika positif ini dia melepas elektron, terus si Cl ini dia akan menangkap si elektron yang dilepas oleh Na-nya ya. Oke, kita lanjut lagi. Di sini ada Mg dan oksigen ya. Nah, untuk Mg nomor atomnya adalah 12 ya. Nah, terus kita konfigurasi elektron ini. Berapa? 2, 8, dan 2. Lanjut lagi, oksigen. Oksigen itu nomor atomnya adalah 8 ya. Kalau kita jabarin berarti menjadi 2 dan 6 ya. Berarti elektron valensi dari Mg berapa? 2 ya. Dan untuk elektron valensi dari O-nya 6. Oke. Nah, kemudian berarti si Mg ini akan melepas 2 elektron karena dia kelebihan 2 ya. Sedangkan oksigen dia baru 6, berarti menangkap elektron ya. Berarti menangkap berapa? 2 ya, karena dia kekurangan 2 biar stabil. Oke. Nah, berarti kalau misalnya Mg itu supaya stabil, Mg itu harus melepas ion positif sebanyak 2. Maka menjadi Mg2+. Paham ya 2 plusnya dari mana? Oke, kita lanjut. Sedangkan O itu supaya stabil, dia harus menerima 2 elektron ya. Maka dia akan menjadi O2-. Maka rumus kimianya itu akan menjadi Mg2+ plus O2- menjadi MgO. Sampai sini paham? Oke. Kita lanjut. Nah, contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada garam ya, NaCl tadi. Terus kemudian ada baterai yang sering ada di remote TV atau di jam ya, jam dinding dan sebagainya. Kemudian juga ada di sabun-sabunan nih, ada deterjen, ada sampo dan sebagainya. Nah, ciri-ciri ikatan ion. Yang pertama itu adalah atom logam plus non logam. Jangan dilupa ya, logam plus non logam. Kemudian ikatan ion itu dia larut dalam air. Selanjutnya dia dapat juga menghantarkan listrik kecuali padatannya. Oke. Kemudian yang terakhir itu adalah titik leleh dan titik didihnya itu tinggi. Oke, sampai sini paham? Ada yang mau ditanyain? Oke. Nah, biar Ibu lebih paham ya, kalian nih udah paham atau belum? Sekarang waktunya kuis ya. Biar untuk mengetahui nih, kalian sudah paham belum nih materi yang tadi Ibu jelasin. Sekarang dibuka dulu Weigroundnya atau quizisnya.
Nih, bisa di-scan, bisa dimasukin kodenya 444475. 4-nya 4 kali. Bisa nggak di-scan? Ada yang merasa kesulitan nih? Udah masuk? Oke. Ada yang belum masuk? Sudah ya? Sudah? Oke. Udah pada masuk ya? Oke. Kita mulai ya. Di sini ada 5 soal nih. Jangan ini ya. Wih. Mbak Anita dan Mbak Fikni nih saling bersaing. Oke. Masya Allah. Kurang 3 lagi nih. Oke. Sudah semua ya? Kita. Oke. Kita lihat ya peringkat pertama siapa nih? Fikni. Terus kita kasih tepuk tangan ya. Terus ada Mbak Okta, terus ada Mbak Nita. Selamat ya. Oke, teman-teman. Kita lihat nih. Yang salahnya di bagian, kita lihat ya. Yang salahnya di bagian nomor 3. Yang ini ya, hasil dari ikatan. Oke, ini yang tadi sempat Ibu jelasin ya. MG itu tadi adalah, nah ini ya, MG itu dia melepas 2 elektron. Nah, sedangkan O itu dia menerima 2 elektron. Makanya ketika menjadi rumus kimia berarti Mg2+ plus O2- itu akan menjadi MgO ya, teman-teman. Jangan salah lagi, oke? Sebagai evaluasi. Oke. Sisanya udah mantap ya, udah keren. Nah, berarti kalau kayak gini untuk minggu depan kita akan mempelajari materi selanjutnya yaitu ikatan logam. Oke. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Kemudian mari kita ucapkan alhamdulillah dulu bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.